Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Hibjia dari kelas C026, ingin mempresentasikan ruang lingkup ekonomi manajerial. 1. Teori ekonomi manajerial, yakni gabungan teori dasar, yakni teori mikroekonomika dan teori makroekonomika, di mana dalam pemahaman materi tersebut terdapat metode manajemen rumah tangga yang meliputi pengalokasian sumber-sumber daya yang langka, serta ilmu yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yakni matematika ekonomi dan ekonometrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan pemahaman bidang tata laksana transaksi yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran. 2. Ruang lingkup ekonomi manajerial. A. Teori ekonomi yang terdiri dari mikroekonomika. Ekonomi mikro digunakan sebagai teori pengutipan kesimpulan berlandasan integritas perdagangan, misalnya kepemilikan sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan perilaku konsumsi perseorangan. Ekonomi mikro, sedangkan ekonomi mikro pengambilan keputusan berdasarkan output yang dihasilkan perusahaan atau organisasi, pendapatan yang diperoleh perusahaan atau organisasi, investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, konsumsi perusahaan, serta permintaan dan penawaran agregat dapat perekonomian. 2. Ruang lingkup ekonomi manajerial. A. Teori ekonomi yang terdiri dari mikroekonomika. Ekonomi mikro digunakan sebagai teori pengutipan kesimpulan berlandasan integritas perdagangan, misalnya kepemilikan sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan perilaku konsumsi perseorangan. Ekonomi mikro, sedangkan ekonomi mikro pengambilan keputusan berdasarkan output yang dihasilkan perusahaan atau organisasi, pendapatan yang diperoleh perusahaan atau organisasi, investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, konsumsi perusahaan, serta permintaan dan penawaran agregat dapat perekonomian. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki seperti money, material, maci, metode, and market. C. Ilmu keputusan. Ilmu keputusan merupakan suatu konsep atau langkah optimal perusahaan ketika menggapai harapan. Ilmu keputusan tersebut yaitu matematika dan ekonometri dan statistik. 3. Pengertian teori perusahaan. A. Arah dan taksiran usaha. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sumber daya pemilik, sumber daya atau pegawai, dana, tanah, serta bahan mentah, dengan tujuan dapat memproduksi komoditas serta pelayanan yang dapat menghasilkan keuntungan. 4. Laba atau keuntungan. Keuntungan atau laba dapat dikatakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Biaya dapat berupa biaya tunai yang digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran untuk operasi. 5. Tujuan mempelajari ekonomi manajerial. Dalam penerapannya dan dalam juga penggunaan ekonomi manajerial dalam perekonomian, baik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi manajerial akan mengatur semua hubungan dalam ekonomi. Misalnya, mengatur beberapa sistematis operasi keuangan perusahaan, bagaimana mengatur input dan output, dan bagaimana manajemen dalam perekonomian dapat mengatur suatu perusahaan atau suatu keputusan yang sangat penting bagi penerapan ekonomi manajerial oleh manajer dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengevaluasi kebijakan manajerial masa lalu apakah telah sesuai atau perlu kebaikan. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dijalankan dalam operasional perusahaan terkadang tidak relevan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. B. Membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi yang bisa mempengaruhi perusahaan. C. Menetapkan kebijakan keputusan yang sesuai dengan standar operasional perusahaan.
Setiap perusahaan memiliki standar operasional yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kebijakan serta peraturannya pun berbeda, disesuaikan dengan bidang atau jenis perusahaan. Visi dan misi perusahaan, para pelaku dalam hal ini adalah manajer. D. Mengidentifikasi biaya-biaya agar seefisien mungkin. E. Menetapkan harga jual pokok yang sesuai guna pencapaian laba bersih dengan yang maksimal. F. Membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan harga jual dan laba. Sekian presentasi dari saya, Pitra Hibjia. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.